buat keluarga Abi udah, Sip. keluarga Bunda juga udah. Biar Kita rata rutinkan semuanya. setiap Bunda, tahun. Abi. Iya sayang. Beli belewah ada 9. Cakep. Ya. Ini kakak bawain cemilan. Ai, benar-benar anak Ustadz Pantun dan luar biasa. Ustaz Punten. Ayo opening dulu sayang. Ayo. Masih bersama kami pemirsa di Asmaul Husna. Lanjutin lagi Abi. Baiklah. Tuh si kakak udah bawa cemilan. Ayo kita masih punya waktu beberapa menit. Yang belum minum, perbanyak minum air putih. Yang ada buah, makan buah. Lanjutkan lagi di Al-Hasib. Iya, jadi ya ikhwa fillah rahimakumullah, Al-Quran memberikan rambu-rambu. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Ya, celaka buat orang-orang yang hanya menimbun harta. Sampai nyesal begitu masuk ke dalam kubur. Semuanya akan diperhitungkan. Pasti. Oleh karenanya pemirsa, di Quran surat ke-63, juz ke-28, ayat 9, 10, 11. Allah mengingatkan kepada kita. Ayat 9-nya kurang lebih maknanya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu dilalaikan hanya dengan 2 urusan. Harta dan anak. Bohong kita kalau nggak cinta harta, bohong pasti kita cinta. Betul. Bohong kita kalau nggak cinta anak, kita cinta sama anak. Tapi mohon maaf, karena cuma 2 aja di otak kita, maintenance-nya nggak kebagian buat berjamaah 5 waktu ke masjid. Nggak kebagian untuk persiapan ini mengedepankan kepedulian sosial menjelang lebaran. Nah, ngapain bagi-bagi? Udah saya boleh capek, harta aja buat anak, harta anak. Siapa yang maintain otaknya begitu, Allah memberikan kategori faulaika humul khasirun. Mereka adalah orang-orang yang merugi. Nah, oleh karenanya yang ke-10 Allah memerintahkan nggak minta semuanya dan nggak jadi kurang. Tadi diceritakan sebagai tolak bala. Oleh karenanya keluarkan dari sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kamu sebelum Allah yang menghitung, karena harta dihitungnya dari mana ke mana, dari mana dapatnya kemana ya dibelanjakannya. Sehingga kata Quran di ayat ke-10-nya surat Al-Munafikun, begitu udah kayak Bibi meninggal, kayak Ananda Ustadz Amer Adzikra meninggal, maka setiap jenazah pemirsa minta dihidupkan lagi. Mereka minta nggak setahun kelamaan, nggak minta 2 bulan, nggak minta sebulan, mereka mintanya sebentar. Laula akhartani ila ajalin qarib, hidupkan kami lagi ya Allah ke dunia, saya minta sebentar. Mereka meminta untuk apa? Bukan mau haji, bukan mau umroh, bukan mau puasa, tapi mereka berjanji pasti saya akan berbagi, pasti saya akan bersedekah. Nah, di sini Ibnu Qayyim Al-Jauziyah pun menjawab, kenapa jenazah minta ingin sedekah? Karena sedekahlah di saat kita masih di dunia proses mudah untuk menambah barokah kita punya harta. Karena sedekahlah begitu kita wafat proses mudah untuk mendapatkan husnul khotimah. Karena sedekahlah begitu kita masuk ke alam barzah menjadi yang paling mudah mendapatkan makom kita raudhah min riyadil jannah. Bahkan sedekahlah dari 8 pintu surga, 1 pintu yang paling besar khusus buat mereka yang gemar berbagi, babus sakhoya, bab untuk orang-orang yang gemar mendermakan harta. Masya Allah. Kita sudah tahu ini, di pengajian sering dibahas juga, Bi. Ya. Ada sedekah, tapi kenapa ya giliran kotak amal lewat, itu kayak lampu merah gitu. Lampu hijau jalan terus, nggak ada lampu merahnya. Berhenti susah, padahal kita udah tahu. Kalau sedekah itu, jelas di dalam Quran aja Allah udah bilang nanti dikalikan sekian. Tapi kenapa ya? Kadang masih berat, sayang. Ini nanti masih ada perlu lagi. Karena Allah ini. tahu rata-rata yang namanya manusia cinta dengan yang namanya harta. Bil fulus, mulus, mafil fulus, alamatil manfus. Oleh karenanya di dalam Al-Quran berbeda Bunda. Allah memerintahkan puasa, berbicara pahala puasa abstrak. Bahkan diperkuat dengan hadis kutsinya, as-saumuli wa ana ajzibihi. Puasa hanya untukku kata Allah dan aku yang berhak membalasnya. Berbicara haji umroh tegas penekanannya. Al-Baqarah 196, atimul hajja wal umrata lillah, semata-mata karena Allah. Untuk sholat harus lillahi ta'ala. Makanya mereka yang yuraun sia-sia sholatnya. Tapi ketika bicara yang namanya infak, Allah detail sekali tuh menceritakan tentang bagian pahalanya. Masya Allah, aduh manusia
manusia. Mumpung masih ada sedikit waktu lagi Kak, kita ke kesimpulan dulu Bi. Baik pemirsa, satu hadis sahih mudah-mudahan jadi renungan buat kita. Nabi memesankan, ya ayuhan nas, hai sekalian manusia, absus salam, tebarkan salam. Wa'at imut to'am, jangan pelit buat berbagi makanan, berbagi yang manfaat, apalagi di bulan suci Ramadan. Kemudian wasilul arham, sambung tali silaturahim, wasallu wan nasuniyam, salatlah di saat hamba-hamba Allah yang lain sedang tertidur untuk kita menghidupkan qiyamul lail. Tadkhulul jannata bisalam, masuklah besok kalian ke dalam surgaku kata Allah dengan penuh keselamatan. Pergi Amin. mendaki berjalan kaki. Cakep. Gelap gulita dikhawatirkan. Cakep. Harta hakiki yang kita miliki adalah yang sudah kita infak. Masya Allah. Alhamdulillah. Waktunya sudah habis Bi. Waktunya pamit undur diri. Terima kasih. Kembali kasih. Jazakallah khair sayang. Selamat beraktivitas ya. Juga untuk pemirsa dimanapun Anda berada. Insya Allah kajian kita kali ini membawa banyak pelajaran untuk kita. Amin. Banyak ibrah untuk kita. Supaya kita Amin. tidak pelit berbagi. Jangan sampai nanti di hari akhir Allah yang menghitung kita. Allah yang menghisab kita. Hisab dulu sebelum Allah yang menghisab kita. Hitung setiap harinya. Muhasabah sebelum kita tidur. Apa yang sudah kita lakukan hari ini? Sudahkah kita bersedekah? Sudahkah kita memohon maaf kepada sesama? Itu yang harus kita amalkan. Insya Allah ya Bi ya. Kami keluarga Ustaz Taufik Rahman pamit undur diri. Insya Allah kita berjumpa lagi di tema yang berbeda. Masih di acara kesayangan kita Asmaul Husna di TV kesayangan kita Metro TV. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada anak bertanya pada bapaknya, buat apa berlapar-lapar puasa? Ada anak bertanya pada bapaknya, tarawih tadarus apalah gunanya? Lapar mengajarmu rendah hati selalu, tadarus artinya memahami kitab suci. Bukanlah yang dia namakan seorang pemuda yang hanya bisa mengutarakan leluhurnya. Oh bapak saya dong, oh kakek saya dong. Tapi pemuda sesungguhnya inilah diriku.